Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghuli setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini dibuka dengan Yesus mengusir setan dari seorang pria bisu. Cukup alamiah, orang banyak kagum pada kuasa penyembuhan Yesus. Namun beberapa pengkritiknya percaya bahwa Yesus dapat melakukan itu hanya melalui kekuatan Beelzebul, raja iblis. Ada apa dengan Yesus yang memberi mereka ide ini? Yesus menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berkabung, mengajarkan tentang kasih kepada Tuhan dan sesama. Apakah para pengkritiknya takut pada Yesus? Kita tahu dari Injil bahwa orang-orang Farisi selalu memperhatikan Yesus. Apakah mereka khawatir bahwa Yesus mendapatkan terlalu banyak popularitas di antara masyarakat? Apakah mereka khawatir bahwa mereka akan kehilangan kekuatan mereka di tengah-tengah masyarakat? Apakah mereka berharap bahwa Yesus akan melanggar hukum Yahudi dan dengan demikian memberi mereka alasan yang baik untuk mengkritiknya? Betapa menyedihkan bahwa orang-orang Farisi tidak memberikan kesempatan kepada Yesus. Sejak awal mereka menolak Yesus dan mereka juga takut kepadanya. Atau apakah mereka benar-benar percaya bahwa Yesus bersekutu dengan Beelzebul? Atau apakah mereka iri dengan popularitasnya di mata orang-orang dan hanya berusaha merusaknya di mata mereka? Saudara-saudari, terlepas dari itu semua, apapun yang Yesus lakukan itu salah dan berdosa di mata orang Farisi. Luangkan waktu sejenak dan tanyakan pada diri kita, siapa orang dalam hidup kita yang kita perjuangkan? Siapa yang kadang-kadang kita abaikan atau mungkin kita tolak? Apa yang mereka lakukan atau tidak lakukan yang memicu reaksi kita? Saya yakin kita semua memiliki setidaknya satu orang yang mengganggu kita. Mungkin seseorang yang membuat kita jengkel dan kita kesal ketika mereka ada di sekitar kita. Atau mungkin seseorang yang telah menyakiti atau mengkritik kita atau mengabaikan kita pada suatu saat. Apapun situasinya, Yesus terus menantang kita untuk terbuka dan mengasihi orang lain, semua orang lain, tanpa pandang kecuali. Seperti yang kita ketahui, kasih bukan panggilan yang mudah. Namun jika kita mengaku sebagai pengikut Yesus, maka kita harus mengikuti jejaknya.
sekalipun sulit atau menantang. Hari ini semoga kita saling mendoakan. Marilah kita saling mendukung dengan doa, meminta Yesus untuk memberi kita masing-masing rahmat yang kita butuhkan. Ketika kita melihat seseorang datang ke tempat yang tidak ingin kita temui, mudah-mudahan jika kita berusaha melakukan itu, orang-orang yang bergumul dengan kita dapat merasakan perbedaan dalam diri kita dan mengalami sapaan yang otentik. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa